Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar, Philip? Udah lama nggak ketemu ya? Sehat. Iya, kemana aja kemarin? Iya nih, beberapa hari ini lagi sibuk nih, bersih-bersih rumah. Kan emang lagi ngebangun rumah nih. Jadi bersih-bersih nih, mana yang kira-kira kinerjanya kurang baik, diganti, evaluasi semuanya. Kok gitu. jadi kinerja sih? Oh, ini rumah ya? Iya, tapi kan membangun negeri juga harus bersih-bersih. Oh, ini Seperti Pak Presiden. Iya nih, Putri, ini mirip-mirip apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Betul. Prabowo yang juga bersih-bersih sehingga kemarin terjadilah perombakan kabinet. Betul, ada satu ya. Siapa, Bu? Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro ini digantikan oleh menteri yang baru dilantik kemarin nih. Ini Brian Yuliarto gitu. Wow. Nah, apakah kinerjanya akan membaik kira-kira di Kemendikti Saintek ini, dan apa mungkin alasan ya dibalik kok diganti? Apakah sinyal-sinyal yang sudah disampaikan Pak Prabowo beberapa Kemarin hari? ya, Iya, yang bandel, double. ada perlawanan. Apakah Begitu. termasuk dengan menteri yang di reshuffle ini? Nah, nanti kita bahas. Tuh, tapi kalau kita berbicara pergantian juga, ada salah satu yang juga terancam diganti. Apa tuh? Setelah kemarin Timnas U20 kalah. Informasinya, targetnya ini tidak tercapai untuk lolos ke Piala Dunia U20. Sayang sekali. Jadi bagaimanakah kemudian masa depan dari Indra Safri? Apakah tetap dipertahankan? Tapi sebelum kita ke dua dialog yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, kita lihat dulu nih Putri dan juga pemirsa, ada berita tentang dua bocah yang ditemukan tewas di dalam kolam kubangan yang digenangi air sedalam 1 meter lebih di areal kebun sawit Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ya pemirsa, diketahui kedua korban tersebut merupakan kakak beradik dari pasangan Indro Warsito dan Lena, warga Kampung Syukur, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Keduanya ini diajak sang ibu ke area perkebunan sawit untuk mencari pelepas sawit untuk dijadikan sapu lidi. Namun ketika sang ibu sedang asik mencari pelepah, sang anak tidak ada di tempat. Namun ibu korban melihat mainan korban mengambang di atas kubangan air. Warga yang mengetahui hal itu pun membantu mencari korban dalam kubangan. Hingga akhirnya korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Pemirsa, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan terduga pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kontrakan di Kampung Cilisungkulon, Kabupaten Bandung yang merupakan kekasih korban ini sebagai tersangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku ini nekat menghabisi nyawa kekasihnya lantaran korban menolak menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 4 bulan. Korban dibunuh dengan sadis oleh pelaku dengan 25 luka tusukan. Di lokasi pembunuhan, selain korban, polisi juga menemukan satu janin berusia 4 bulan. Selain menetapkan tersangka, polisi pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan tersangka berupa 1 buah pisau dapur, 1 unit motor, dan baju korban. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati atau maksimal seumur hidup kurungan penjara. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Ini ada dugaan mobil jenis city car melakukan tabrak lari dan menabrak mobil sedan hingga terbalik di gerbang tol Becakayu, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara mobil ini panik dikejar oleh massa akibat diduga ketahuan mesum di dalam mobil dan mengkonsumsi alkohol. Ya, inilah video amatir warga pemirsa yang merekam sesaat setelah mobil sedan terbalik akibat ditabrak mobil pelaku di gerbang tol Becakayu, Jakasampurna, Kota Bekasi pada Rabu malam. Warga mencoba mengeluarkan dan mengamankan pengendara mobil dari amukan massa. Diduga pelaku bersama teman wanitanya melakukan mesum hingga ketahuan oleh security di kawasan Kota Bintang, Kalimalang, Bekasi. Nah, mobil pelaku ini lalu kabur ke arah Galaksi dan dikejar massa. Mobil kemudian berhenti di depan tol Becakayu, Jakasampurna setelah menabrak mobil sedan.
Dari informasi yang dihimpun, saat melarikan diri, mobil pelaku ini juga sempat menabrak beberapa pengendara lainnya. Pelaku bersama teman wanitanya diserahkan ke pihak kepolisian dan kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Ya pemirsa, kita pantau dulu nih pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini di wilayah Jakarta ya. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, ada Brigadir Haikal. Brigadir Haikal, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Ya baik, selamat pagi Philip dan juga Putri, dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat, ataupun tepatnya di kawasan Patung Kuda Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat pada pagi hari ini, di mana akan digelar salah satu acara kenegaraan pada pagi hari ini. Di kawasan ini situasi arus lalu lintas bisa bersama-sama kita lihat memasuki jam aktivitas masyarakat ataupun jam perkantoran masih terpantau ramai lancar di kawasan ini, baik dari Jalan dari Jalan Medan Merdeka Barat yang akan menuju ke arah Tanah Abang, begitupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Senen dan arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Dan situasi arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Barat yang akan menuju ke kawasan Semanggi, begitupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Namun memang sesekali tersendat karena adanya antrian traffic light pada pagi hari ini, selepasnya kembali normal. Untuk pengalihan arus lalu lintas juga belum diterapkan pada pagi hari ini, dan lalu lintas masih berlalu secara normal di kawasan ini, hanya sekali tersendat karena adanya antrian traffic light, selepasnya kembali normal kembali. Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu mengupdate informasi terkait acara kenegaraan yang diselenggarakan pada hari ini di Monas apabila terjadinya pengalihan arus lalu lintas. Namun pada saat ini memang belum diterapkan pengalihan arus lalu lintas tersebut. Tetap jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda apabila Anda berkendara, dan kami mengingatkan untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dikarenakan kepolisian masih menggelar operasi keselamatan 2025 yang berakhir nanti tanggal 23 Februari 2025. Tetap berhati-hati dimanapun Anda berkendara. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dari kawasan Patung Kuda Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kembali ke studio, silakan. Baik, terpantau ramai lancar arus lalu lintas di Patung Kuda. Betul sekali. Nah, saya mau kasih pantun, tapi oh ya udah boleh. Nggak apa-apa lah. Brigadir Haikal. Oh gitu. Silakan coba ya. dong. Aura kasih pinter bikin bekal. Cakep. Terima kasih Brigadir Haikal. Terima kasih Brigadir Haikal atas kasih. laporannya. Dan pemirsa, tentunya apa kabar Indonesia pagi ini mau rehat sejenak nih. Kayaknya leher mulai agak seret, minum kopi biar makin semangat lagi di segmen berikutnya. Tapi tenang, apa kabar Indonesia pagi akan kembali dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Di antaranya ini ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menahan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Jawa Tengah. Sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, KPK juga menahan suami Gunaryanti, Alwin Basri, yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tersangka Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu dan Alwin Basri tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan ini dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tersangka Hefearita Gunaryanti menjabat sebagai Wali Kota Semarang pada tahun 2023 hingga 2024. Hefearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan Alwin Basri diduga telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi
fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang di tahun anggaran 2023. Ya pemirsa, kita ke berita lainnya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung di Gedung MA Jakarta. Dalam acara itu ada satu momen unik nih Putri dan juga pemirsa, di mana saat Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat kepada seluruh hakim yang hadir. Ya, dalam pidatonya Presiden meminta hakim untuk berani menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Mantan prajurit, saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Pemirsa, Menteri Agraria nih Putri, boleh deh, jadi siapa nih? Aku dulu deh ya. Ya udah, oke. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid bakal mengumumkan pihak terlibat kasus dari pagar laut. Ya, ini episode masih berlanjut ya, Philip dan Betul. pemirsa, di mana Nusron mengatakan salah satu pihak yang terlibat adalah Kepala Seksi di Kementerian ATR BPN. Nah, Kepala Seksi ini dianggap lalai karena tidak dapat mengawasi dengan baik prosedur yang berlaku. Sementara pemirsa, pejabat eselon 1 maupun eselon 2 di Kementerian ATR tidak dikenai sanksi karena tidak terbukti terlibat. Sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan, Menteri ATR BPN menegaskan akan memecat pegawai Badan Pertanahan Nasional yang terlibat dalam kasus pagar laut. Inilah yang harus dilakukan supaya masyarakat juga kembali percaya dan terang benderang atas kasus dari polemik pagar laut ini ya, Putri. Bawah ya, maksudnya yang pegawai bawah. Kenapa pegawai yang atasnya eselon 1, kedua itu nggak dilibatkan? Ya memang nggak terlibat gimana? Untuk pengawasannya gimana kan dari mereka? Loh, nggak kan Tangannya kemarin gitu. udah aku sampaikan di sini kan, kalau untuk PTSL itu penanggung jawabnya itu tim adjudikasi. Ya kan, cuma ini kita libatkan sanksinya sampai level kepala seksi, karena kepala seksi yang bagian pengukuhan. Kenapa nggak mengkontrol itu gitu? Oh, berarti yang kena ini kepala seksinya nih terus? Ya sampai level itu. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, melakukan pertemuan dengan British Group Interparliamentary Union di Jakarta untuk membahas hubungan ekonomi kedua negara Indonesia dan Inggris. Pertemuan itu untuk meningkatkan kerjasama strategis di berbagai bidang hingga melanjutkan program-program ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto. Diskusi memfokuskan membahas peningkatan perdagangan dan investasi antara Inggris dan juga Indonesia. Dalam pertemuan ini, Inggris menganggap Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan untuk berinvestasi. Pihak Parlemen Beverly dan Holderness menyatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi penting dalam ekonomi dan geopolitik. Indonesia sempat menjadi pembicaraan pada World Economic Forum di Davos yang membuktikan ekonomi Indonesia ini diakui oleh dunia. Nah, saya ngelihat semuanya bagus apa yang diupayakan dari pemerintah. Seperti contohnya MBG, makanan bergizi gratis, lalu juga PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, lalu juga rumah terjangkau. Tapi ada dua yang saya rasa juga tambahan ya, itu pengiriman tenaga kerja migran itu potensial. Dan kita tidak bicara hanya ke 80% yang sekarang pergi adalah
pekerja domestik ya. Nah ini kayak untuk suster, lalu yang kedua pelayanan hospitality ya, seperti hotel, restoran, maupun juga yang ketiga kru daripada boat untuk fishing. Nah jadi intinya ada 1,2 juta yang backlog, artinya orang sudah meminta dari berbagai macam negara, baik di Asia maupun di Eropa sekarang. Nah, jadi saya rasa itu sangat menarik untuk disikapi dan Kadin sedang membuat suatu rencana. Ya, karena dengan banyaknya informal economy tadi disebut, ini juga kesempatan untuk istilahnya bukan lagi hashtag kabur saja dulu, tapi justru hashtag yuk kita membela negara di luar dengan menjadi bukan tenaga kerja migran tapi ekspat, bahasanya kan lebih keren. Ya. Nah, tadi yang kedua yang blue economy ya saya ngelihat memang ini kementerian yang patut didukung dan memang sudah bagus, di mana programnya itu satu tentunya konservasi daripada karang dan laut, itu jumlahnya bisa 5 kali lebih besar daripada yang di darat untuk CO2 emissionnya, dan kalau dihitung jumlah karbon yang bisa di-save itu bisa sampai 300-an triliun rupiah pada saatnya. Dan yang kedua tentunya kalau kita lihat dari sisi udang, tuna, cumi, lobster sampai ke rumput laut, ini hal yang kita bisa menjadi juara dunia lah, dan pasarnya sangat besar, dan kita bisa memberdayakan banyak sekali tentunya nelayan-nelayan atau petani di laut dan juga UMKM. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi ini yang bikin geger Putri dan pemirsa, di mana penemuan mayat seorang perempuan yang ditemukan terbungkus karung di Nagari Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar membuat geger masyarakat. Jangan beranjak-banjak kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, mobil pickup dan sepeda motor ini tertabrak kereta di perlintasan kereta api Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur, di mana ada 1 korban tewas adalah seorang pelajar penumpang sepeda motor. Ya, inilah kondisi mobil pick-up dan sepeda motor yang terjepit lokomotif kereta barang di perlintasan kereta api Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur pada malam tadi, pemirsa. 3 orang menjadi korban, 1 diantaranya tewas dan 2 luka berat. Kini dilarikan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Nah, kejadian ini awal mulanya saat kemacetan di perlintasan kereta api Pondok Jati. Tiba-tiba palang pintu kereta turun dikarenakan ada kereta yang akan melintas. Namun ada mobil dan 2 motor yang terjebak di tengah perlintasan. Petugas palang pintu sempat mengibarkan bendera merah agar kereta berhenti, namun tidak berhasil dan terjadilah insiden tersebut. Kendaraan berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan mobil khusus. Ya pemirsa, informasi selanjutnya ini ada 2 bocah yang ditemukan tewas di dalam kolam kubangan yang digenangi air sedalam 1 meter lebih di areal kebun sawit. Nah, melihat anaknya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, ibu korban ini langsung histeris menangis di lokasi kejadian. Diketahui kedua korban berinisial RA, laki-laki berumur 4 tahun, dan yang satunya berinisial AR, perempuan berumur 3 tahun. Kedua bocah tersebut merupakan kakak beradik, anak dari pasangan Indro Warsito dan Lena di Desa Kampung Baru. Sebelumnya diketahui sang ibu membawa kedua anaknya ke areal perkebunan sawit untuk mencari lidi dari pelepah sawit pada Selasa pagi. Ketika mencari lidi, kedua anak itu justru terpisah dari ibunya dan bermain di areal perkebunan. Saat mencari di sekitar kebun dan melihat botol plastik mineral mainan yang dibawa anaknya berada di dalam kolam kubangan, langsung saja ibu korban menjerit dan meminta tolong warga. Warga kemudian menemukan dan mengangkat 2 bocah dari kolam kubangan yang berlokasi di Afdeling 5 areal kebun sawit PTPN Janji Rantau Prapat, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara.
Sekarang kita akan ke Jombang, pemirsa. Ini ada jasad korban mutilasi di Jombang, Jawa Timur. Akhirnya diserahkan kepada keluarganya dan langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Ya, keluarga ini sangat terpukul, pemirsa, berharap pelaku dihukum setimpal. Setelah diserahkan polisi kepada keluarga, korban mutilasi Agus Soleh, warga desa Jatirejo, kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur ini langsung dimakamkan. Korban dimakamkan di pemakaman umum desa Jatirejo pada Rabu sore. Agus Soleh sebelumnya ditemukan tanpa kepala di saluran irigasi sebuah desa di Jombang, Jawa Timur. Identitas Agus terungkap setelah polisi melacak adanya kemiripan identitas. Di rumah duka, kerabat dan rekan korban terus berdatangan untuk melayat. Mereka menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Agus Soleh. Kerabat dan teman-temannya tidak menyangka korban yang dikenal pendiam ditemukan tewas mengenaskan. Pemirsa, penemuan mayat seorang perempuan yang ditemukan terbungkus karung di Nagari, Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar ini membuat geger masyarakat. Warga yang curiga dengan bungkusan besar di tepi jalan kemudian melaporkan peristiwa ini ke aparat setempat. Dalam rekaman video amatir, nampak sebuah bungkus karung tergeletak di pinggir jalan. Setelah diamati, ternyata karung tersebut berisikan sesosok mayat perempuan. Warga yang berkumpul langsung melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tanah Datar serta ke pihak berwajib. Jasad wanita tersebut lalu dievakuasi ke RSUD Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk kemudian dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan awal ada bekas luka cekikan di leher korban. Jenazah korban saat ini masih berada di rumah sakit dan belum diketahui siapa identitas korban dan polisi masih menunggu laporan kehilangan dari pihak keluarga. Ya Putri dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana update informasi terkini dari penemuan mayat dalam karung ini, kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada pagi hari ini, ada AKBP Simon Yana Putra selaku Kapolres Tanah Datar. Selamat pagi Pak AKBP. Bagaimana kemudian selamat pagi Mas Philip dan selamat pagi penemuan mayat Mbak di sana? Putri. Apakah sudah diketahui identitas maupun pelaku dari pembunuhan ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Mbak Putri dan Mas Philip serta seluruh pemirsa TV One. Pertama sekali tentunya kami mengucapkan turut prihatin dan berduka cita atas peristiwa ini, terkhusus pada keluarga korban. Dapat kami informasikan bahwa benar kejadian kemarin pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, sekira pukul 8.20 waktu Indonesia Barat pagi hari, telah ditemukan seorang mayat anak perempuan. Yang kemudian diketahui bernama dengan inisial CNS, berumur 15 tahun, merupakan seorang pelajar di Madrasah Sanawiyah di wilayah hukum Sungai Tarap. Demikian, Mas. Oke, identitasnya sudah berhasil ditemui. Apakah sudah ada pihak keluarga mungkin yang datang ke Polres begitu untuk menjemput atau menanyakan soal kasus ini? Sudah ada, Mbak. Dari pihak keluarga sudah datang orang tua, ibu, nenek, dan tante beliau, dan sudah kami ambil keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Mbak Putri. Pak Kapolres, kalau kami melihat video dari penemuan mayat ini sepertinya dibuang di lokasi perkebunan yang memang jauh dari jalur utama begitu Pak. Apakah memang kemudian pembunuhan ini dilakukan di luar kota dan kemudian baru dibuang di lokasi tempat pembuangan atau seperti apa? Baik, Mas Philip,
Untuk kejadian terkait pembunuhan, tentu saat ini tim kami masih di lapangan, masih perlu pengembangan seperti apa kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa di TKP tersebut hanya lokasi pembuangan mayat. Untuk kejadiannya di mana masih dalam pendalaman kami di BK dengan tim dari Polda Sumbar untuk mengungkap peristiwa yang terjadi ini. Demikian, Mas. Oke, Pak Kapolres boleh diinfokan kembali. Jadi identitas ini kan anak perempuan 15 tahun tadi disampaikan. Ini warga mana? Apakah dari lokasi Ya, ditemukan jasad ini dekat atau justru jauh sebetulnya, Pak? Untuk rumah atau alamat korban itu kurang lebih 30 menit. Hanya beda kecamatan saja, Mbak Putri. Oke, lalu apakah sudah dikantongi siapa kira-kira pelaku dari dugaan pembunuhan ya ini ya Pak ya? Pelaku pembunuhannya kira-kira siapa Pak? Ya, untuk terduga pelaku masih dalam penyelidikan kami yang tentunya terlalu dini kami sampaikan. Kami harus melengkapi bukti-bukti, saksi-saksi. Namun dapat kami sampaikan kami sudah memiliki petunjuk yang tentunya belum bisa kita sampaikan saat ini. Demikian Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Kapolres Tanah Datar AKBP Simon Yana Putra untuk informasinya. Baik, dan Mas semoga Philip. juga pelaku bisa cepat ditemukan ya begitu ya, karena ini sangat sadis. Iya, Putri. baik. Terima kasih Mas Philip. Kami mohon doanya juga dari rekan-rekan di sana dan seluruh masyarakat agar peristiwa ini bisa kita ungkap. Baik, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Kapolres Mbak. atas waktunya. Selamat pagi. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali nih, berikutnya juga masih kita akan semakin panas. Ada dialog begitu ya di segmen berikutnya terkait bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang merombak Kabinet Merah Putih. Sesaat lagi ya. Saat lagi ya. Kita akan kembali. Apa kabar Indonesia Pagi? Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di hari ke-122 masa pemerintahannya. Satu orang menteri yakni Satrio Sumantri Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini digantikan oleh Profesor Brian Yuliarto. Brian sendiri diketahui sebagai seorang peneliti nanoteknologi dan kuantum serta calon wakil rektor di Institut Teknologi Bandung. Presiden Prabowo Subianto juga melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat, antara lain ada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh, yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPKP serta Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Ya pemirsa, 3 pejabat yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu 19 Februari 2025. Ya, mengaku mendapat peran khusus ya dalam meningkatkan dan juga menjaga kerahasiaan data tunggal sosial di era digitalisasi serta menjaga akuntabilitas keuangan. Memang ditugaskan untuk membangun data tunggal sosial ekonomi nasional, untuk mengelola dan memutakhirkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan dari BPS tadi, terkait Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang satu data ekonomi dan sosial, dihubungkan lagi dengan era sekarang yang mana dalam penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi, sehingga BSSN beliau tekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya, sehingga data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan. Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data dengan harapannya dengan adanya
satu data ini semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi. Terima kasih. Jadi alhamdulillah saya sekarang punya wakil, Bu Arumsari. Ya tugas sama lah, kita jaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan seluruh kementerian, lembaga dan BUMN. Sama tugasnya. Mungkin sekarang skopnya lebih cepat terus kerjanya dan lebih banyak lagi tanggung jawabnya. Itu aja. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana dua paket pengantar dialog kita di pagi hari ini. Ini yang Putri pingin tahu banget gitu ya. Apa sih arti dari kata pidatonya Pak Presiden Prabowo Subianto soal dablek, bandel, nah, ya terjawab. kan? Apakah ini terjawab di kemarin. sini? Ini berarti udah SP3 kira-kira. Udah ya? SP3, makanya langsung dicopot dan digantikan sama yang baru. Nah, di pagi hari ini kita akan bahas kemudian apa alasan dari Pak Presiden Prabowo Subianto di 122 hari kerjanya ini kemudian sudah melakukan reshuffle untuk Kabinet Merah Putih. Sudah hadir dua narasumber di dialog kita pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Arief Nurul Iman selaku analis politik. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi, Mbak, Mas. Wah, semangat banget udah nih ya kayaknya untuk membahas tema kita pada pagi hari ini ya, Mas Arief. Menarik. Dan selain Mas Arief juga sudah hadir Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi Bu Adita. Selamat pagi, Mas Filis, Mbak Putri. Bu, langsung saja Bu, kita pengen tahu, kita penasaran begitu. Kemudian apa alasan mencopot Mendikti Saintek yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo kemarin? Apa sebenarnya alasan? Ya, pertama mungkin perlu kita tegaskan lagi ya bahwa Pak Presiden ini kan mendapatkan mandat ya dari rakyat Indonesia untuk memimpin negara ini. Dan beliau tentu memilih para pembantunya itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Termasuk juga ketika memilih, melantik gitu ya. Tentu beliau punya pertimbangan. Begitu juga ketika akhirnya memberhentikan atau mengganti para pembantunya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Yang utama tentu bagaimana agar para pembantunya ini bisa bersama-sama satu rel, satu arah untuk mencapai perwujudan dari visi mewujudkan Indonesia Emas, kan begitu ya. Di bawahnya ada misi, ada program, dan ini program semua kalau kita lihat dari Pak Prabowo ini kan banyak sekali yang fokusnya kepada kualitas sumber daya manusia. Tentunya termasuk di sektor pendidikan dan spesifik lagi pendidikan tinggi. Artinya apa? Beliau tentu berharap sangat tinggi ya kepada pembantunya untuk bisa membawa Indonesia ini ke sana gitu. Ya, ini kan sinyal-sinyal Pak Prabowo sebelumnya kan pernyataannya di ruang publik soal ada yang dablek gitu, bandel dan ada perlawanan. Ini maksudnya salah satunya begitu? Itu beliau yang tahu ya. Tetapi bahwasannya beliau memang sudah selalu dalam berbagai kesempatan bisa dilihat ya ketika bertemu dengan berbagai komunitas atau dalam berbagai acara selalu menegaskan kabinet ini harus solid ya, dan untuk solid semua harus satu visi satu misi gitu ya, dan juga tadi bagaimana kemudian program atau kebijakan dari pemerintah itu harus betul-betul pro rakyat dan tidak menyusahkan rakyat begitu. Nah kalau kemudian ada policy-policy yang malah justru membuat masyarakat kebingungan, resah, nah ini berarti tanda-tandanya kan berarti nggak searah begitu. Tapi kan ini kan baru, artinya kan ini kan baru 4 bulan, lebih dikit begitu ya, artinya Bu 122 hari. Apakah kemudian bisa dilakukan evaluasi secara kinerja, secara keseluruhan sehingga langsung dicopot atau seperti apa? Saya rasa 4 bulan itu bukan waktu yang kurang cukup ya untuk melakukan evaluasi. Apalagi beliau pasti punya mekanisme penilaian sendiri kepada pembantunya ya. Dan 4 bulan ini mungkin beliau sudah mengamati dari awal ya. Dan tentu salah satunya juga melihat respon masyarakat. Itu sudah jelas, pasti beliau juga mempertimbangkan. Berarti aksi unjuk rasa pegawai Kemendikti hingga mahasiswa ini jadi pertimbangannya Pak Prabowo? Bisa jadi salah satu itu ya. Karena ini kembali lagi ketika ada keresahan dan itu pastinya akan menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Ini kan juga berbahaya ya. Karena kita butuh pemerintah ini berjalan dengan efektif. Dan berjalan dengan efektif adalah dengan mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mendapatkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi gitu. Nah ini bagaimana menjaga amanah ini agar bisa berkelanjutan. Begitu ya, jadi maka ketika ada mungkin pembantunya atau ada komponen yang dianggap ini bisa merusak atau bisa mengganggu kepercayaan masyarakat, pasti beliau akan. Baik, Mas Arief, reshuffle ini salah satu upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Bagaimana Mas Arief melihat reshuffle yang baru dilakukan ini? Ya,
reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan kemarin tentu boleh jadi menjawab persoalan atau ekspektasi masyarakat, tetapi tidak sepenuhnya menjawab ekspektasi masyarakat. Karena hanya satu menteri yang kemudian diganti dengan ekspektasinya berapa? Tokoh baru atau menteri baru. Kalau kita lihat dari kinerja Kabinet Merah Putih, tentu ada beberapa menteri yang mendapat sorotan publik, menuai kontroversi, dan saya kira juga dari hitung-hitung kalkulasi politik juga layak diganti atau di reshuffle. Jadi reshuffle yang dilakukan Pak Prabowo kemarin memberi kejutan, tetapi tidak memberi efek politik yang cukup besar, termasuk dalam menaikkan kinerja Kabinet Indonesia Maju. Saya kira tidak begitu signifikan reshuffle kemarin. Berarti kalau tidak memberikan efek politik yang terlalu besar, artinya memang keputusan ini memang untuk pro rakyat atau seperti apa melihatnya, Mas Arief? Saya kira kalau berkaca pada kinerja Pak Satrio Brojonegoro, ada beberapa kasus atau kontroversi yang dilakukan sehingga memicu kegaduhan publik. Pertama, demo dari ASN di Kemendikti. Terus kedua tentu persoalan pernyataan dari Pak Satrio ini yang justru kontradiktif dengan apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya dia menyatakan bahwa efisiensi anggaran itu bisa memangkas dana pendidikan, menaikkan biaya kuliah, memangkas biaya siswa. Itu juga yang boleh jadi memicu gerakan mahasiswa yang hari ini juga akan melakukan gelar demonstrasi. Faktor lainnya, satu lagi, faktor Pak Satrio ini tidak memiliki BA politik, tidak merepresentasikan dari kekuatan politik yang ada di Indonesia ini. Saya kira tiga hal tersebut yang bisa jadi menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle. Oke, jadi ini murni ya penilaian atau pertimbangannya ini karena kinerja, bukan ada faktor politik di dalam reshuffle ini. Begitu ya Mas Arief bisa mengatakan hal yang seperti yang saya sampaikan? Saya kira lebih besar ke faktor kinerja. Tentu saja faktor politis seperti yang saya sampaikan tidak memiliki BA politik sehingga di reshuffle. Karena ada beberapa menteri yang kontroversial tetapi memiliki BA politik juga tidak di reshuffle. Nah, itu mungkin nanti Bu Adita yang jawab ya. Adakah menteri lainnya juga yang akan diganti kira-kira gambarannya? Karena kan memang sudah sinyal-sinyal terus disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Begitu. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan tadi Putri yang sempat menggantung karena harus terpotong iklan. Bu Adita, Mas Arief tadi bilang bahwa sebenarnya banyak kok menteri-menteri yang kemarin juga sempat bikin gaduh begitu ya. Apalagi kemudian yang dicopot, yang diganti kemarin cuma satu. Kayaknya kurang nonjok begitu Bu, kurang greget. Apakah ada tanggapannya Bu Adita? Oke, sekali lagi kalau bicara penilaian, evaluasi, Pak Presiden itu punya mekanismenya sendiri ya. Beliau ini kan juga berinteraksi dan berkomunikasi dengan menterinya itu dengan ada yang jalur formal lewat rapat-rapat, ada yang tidak formal begitu. Dan beliau juga tentu melakukan pengawasan itu kan secara tidak langsung juga ya. Melihat media sosial, juga mungkin apa yang terjadi di lapangan. Jadi rasanya beliau memang sudah punya lah pengawasan dan penilaiannya sendiri. Bahwasannya kemudian apakah nanti akan ada yang seperti sekarang lagi dirasakan kok ini sepertinya tidak sejalan nih, tidak memberikan dukungan atau tidak membuat masyarakat jadi resah. Let's see, kita lihat ke depan ya. Tapi mungkin apa yang beliau lakukan hari ini, kemarin ya, dengan mengganti Mendikti Saintek itu juga bisa jadi menjadi sinyal juga bagi para pembantunya yang lain ya, untuk mari kita betul kembali lagi nih, kita serius nih yang melangkah bersama. Sudah SP2 kalau kata Putri tadi, sudah surat peringatan kedua begitu ya Bu ya? Ya kira-kira demikian. Jadi ini juga mungkin memberikan sinyal kepada yang lain ya, untuk tadi kembali lagi kita fokus pro rakyat, jangan usahkan rakyat gitu. Itu memberikan sinyal atau shock terapi nih Mas Arief sebetulnya dengan reshuffle satu menteri ini? Ya, reshuffle satu menteri bisa dibaca antara sinyal dan shock terapi. Sinyal artinya di waktu mendatang akan terjadi reshuffle. Dan itu saya kira hampir pasti akan terjadi reshuffle lagi. Baik karena kebutuhan kinerja maupun kebutuhan politis.
Kalau kemudian shock terapi, bisa jadi ini juga sebagai kejutan bagi anggota kabinet Merah Putih agar meningkatkan kinerja dan tidak membuat gaduh, tidak membuat pernyataan kontroversi. Dan karena itu reshuffle ini saya kira juga ada efek psikologi bagi anggota kabinet untuk memperbaiki kinerjanya. Tapi kalau melihat dicopotnya satu menteri ini, apakah ini sudah menjadi kerikil-kerikil atau tanda adanya perpecahan di kabinet Merah Putih atau seperti apa, Mas Arief melihatnya? Saya kira kalau tanda-tanda perpecahan, bukan perpecahan ya, mungkin perbedaan atau terjadi dinamika itu sudah disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Prof. Sufi Dasko, bahwa di dalam kabinet masih ada beberapa anggota yang tidak seirama dan ada perlawanan kalau kata Pak Prabowo Subianto. Itu pernyataan dari internal yang saya kira cukup sahih pernyataan itu. Jadi kalau kemudian ini dibaca sebagai keretakan, saya kira belum retak tetapi ada dinamika dan jika tidak dikelola bisa jadi terjadi keretakan. Oke, ada dinamika. Tadi juga sempat Mas Arief menyampaikan soal ekspektasi masyarakat. Ini harusnya nggak cuma satu nih yang di reshuffle, mengingat banyak juga kinerja-kinerja menteri lain yang masih dipertanyakan begitu, Bu Adita. Nah, apakah memang saat ini lagi ditimbang-timbang juga nih sama Presiden? Mungkin kita tahu ya itu hak prerogatif Presiden, tapi paling tidak apakah sudah dikantongi gitu beberapa kementerian yang memang sudah di-warning gitu? Oke, kembali lagi ya, ini tentu Presiden tadi yang saya udah tegaskan pasti punya caranya sendiri untuk melakukan penilaian ya. Kembali lagi bahwa beliau itu sebenarnya dalam berbagai kesempatan tuh mengingatkan terus lah kepada pembantunya ya. Itu tadi bahwa kalau kita mau sama-sama ke depan ya, tadi mencapai visi, ya jalannya harus sama. Ibarat seperti kayak mesin ya, kita analogikan mesin. Kalau ada satu komponen aja yang tidak berkinerja dengan baik, kan keseluruhan mesin bisa terganggu nih kinerjanya. Ibaratnya seperti itu. Jadi saya rasa kalau satu kemarin udah kemudian diganti nih ya satu komponennya. Nah kalau nanti ada lagi ya tidak tertutup kemungkinan komponen yang sama itu nanti akan diganti juga begitu. Nah bagaimana kemudian Presiden menilai? Ya akan dilihat nih keseluruhan mesin ini sekarang kinerjanya seperti apa. Kalau ada yang kerasanya kok kurang jalannya kurang baik, kemudian ada gangguan ya beliau pasti akan melakukan sesuatu begitu. Tapi kembali lagi itu pertimbangan dan hak beliau ya untuk melakukan hal tersebut. Yang pasti saat ini tentu harus dipastikan kabinet ini kembali lagi harus bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang sudah sangat tinggi kepada pemerintahan saat ini ya. Itu yang perlu dijaga. Dan tentu Pak Presiden dalam kesempatan-kesempatan rapat dan sebagainya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan hal tersebut begitu. Supaya ya tadi jangan sampai ada lagi nih yang kadang ada sih dalam beberapa kesempatan tuh mungkin salah menginterpretasikan apa yang menjadi arahan dari Presiden ya. Oke. Begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu begitu. Baik. Mbak Adita, tapi kan kita tahu ya pernyataan Pak Satrio sendiri yang mengatakan bahwa sebetulnya dia mundur. Bukan dicopot, bukan diberhentikan. Nah sebenarnya bagaimana? Apakah memang dia mundur atau diberhentikan? Karena jadi asumsi publik kalau mundur berarti Pak Prabowo tidak berniat sebetulnya reshuffle ya. Reshuffle hanya karena memang ada menteri yang mengundurkan diri atau bagaimana? Ya kembali lagi, ini saya lihat adalah ranahnya Pak Prof. Satrio dan Pak Presiden ya. Beliau berdua lah yang tahu. Tapi bahwa kalau kemudian ada pengunduran, sebenarnya kalau Pak Presiden tidak berkenan kan juga bisa saja tidak menerima pengunduran diri itu, kan begitu ya. Nah, jadi kembali lagi sekarang kita fokus ke depan saja. Ini proses sudah selesai, ada pejabat baru, yang pasti ekspektasi kepada Prof. Brian juga tinggi banget ya, begitu. Mahasiswa-mahasiswa yang turun pun sekarang tentu juga menaruh harapan nih kepada menteri yang baru ini, agar concern mereka, kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan tinggi itu bisa terrealisasi. Jadi saya rasa saat ini mungkin kita lebih baik fokus ke depan. Prof. Brian kemarin juga sudah sampaikan ya ke media, beliau akan fokus bekerja dulu dan tentu membenahi apa yang memang di depan mata ini harus segera dibenahi. Termasuk juga tadi menyampaikan tentunya kepada para mahasiswa yang punya concern tadi bahwa kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk tadi ya tuntutan-tuntutannya itu yang pada dasarnya sebenarnya pemerintah sudah jelas menegaskan
apa yang menjadi concern dari para mahasiswa itu sebenarnya sudah didengar dan bahkan sebagian sudah direalisasikan begitu. Nah ini tentu tugas dari Prof. Brian ya untuk membawa dikti Saintek ini juga akhirnya bisa berkinerja lebih baik lagi. Ya, betul, baik. Mungkin terakhir Mas Arief, pergantian dari Satrio ke Prof. Brian ini melihatnya seperti apakah memang pergantian ini sudah cocok begitu, apakah memberikan efek yang akan lebih baik ke depannya seperti apa kalau dari kacamata Mas Arief? Saya kira reshuffle terbatas yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti mendikti Prof. Satrio Brojonegoro ke Prof. Brian tentu ada pengaruh tetapi tidak signifikan. Mengingat di kabinet Merah Putih ini ada beberapa menteri yang saya kira sebagaimana penilaian publik maupun survei, beberapa menteri juga berkinerja atau setidaknya membuat kontroversi. Seharusnya kalau kemudian sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan kinerja, menteri-menteri yang membuat gaduh atau kontroversi dan termasuk tidak sejalan dengan perintah Presiden, tentu saja kemarin seharusnya di-reshuffle. Kalau kemudian hanya satu, tentu reshuffle tipis-tipis yang tentu tampaknya cuma tipis-tipis saja. Saya dibilang kentang begitu ya Mas Arief ya. Baik, terima kasih Mas Arief dan juga Bu Adita atas waktunya, dan tentunya kita kalau Putri ini terus menunggu kapan nih berikutnya nih reshuffle. Ya kita menunggu kalau memang itu lebih baik ya, evaluasi kinerja untuk membangun negeri lebih baik ya. Tapi kalau kita berbicara copot-mencopot di segmen berikutnya juga ada yang lagi harap-harap cemas. Ini dicopot apa enggak begitu. Karena kemarin juga mendapatkan hasil buruk di Piala Asia. Jadi tidak bisa meraih mimpi ke depan untuk masuk ke Piala Dunia U20. Nah, menarik juga akan kita bahas usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Ya pemirsa, mimpi Garuda Muda kita untuk bisa ikut bermain di Piala Dunia U20 ini harus pupus. Ya. Philip dan juga pemirsa, setelah kita kalah kemarin melawan Iran, Uzbek dan juga Yaman, kita masih berada di posisi ketiga. Dan untuk membahasnya ini pagi hari ini udah panas nih di studio kita, udah seru, sudah hadir bersama panas kami. Apa lemes nih sebenarnya? Yang satu lemes, yang satu panas gitu. Sudah hadir bersama kami Budi Setiawan selaku founder Football Institute. Selamat pagi. Pagi Mas Budi. Wah, ini nih, wah udah. Yang panas ya? Yang panas ya. Dan juga ada Fen Atutabara selaku pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Fe. Selamat pagi. Pengamat nggak cocok nih. Apa nih? Pencetus Scorpion Trick. Tendangan kala jengking gitu. Putri mau tanya kemana dulu nih? Oke, kita ke Bang Fe dulu lah. Bang Fe mungkin sebagai pemain juga bisa menilai ya. Ini 3 kali bertanding nih Bang. 2 kali kita kalah, 1 kali imbang. Itu skornya juga lumayan jauh ya, 3-0, 3-1 begitu, yang terakhir 0-0. Ini ada apa nih dengan pemain kita nih sebetulnya? Ya saya pikir memang mungkin itu kualitas yang kita punya ya saat ini ya. Dan kalau saya melihat memang dari segi penampilan setiap pemain yang ada di lapangan ini nampak sekali kayak mentalnya memang belum siap untuk bermain di tingkat level yang tinggi di Piala Asia ini. Karena kalau saya melihat juga memang banyak pemain-pemain yang ada di timnas kita ini sekarang ini tidak begitu banyak juga dapat kesempatan jam terbang main di klub. Ada beberapa saja mungkin ya, di sana mungkin ada Tony Firmansyah, mungkin juga ada Doni Tripamuka sebagai kapten dan juga Kadek Arel. Itu mungkin yang lebih banyak dominan bermain dalam reguler di klubnya, tapi selebihnya tidak. Tapi kan kemarin juga sudah sempat melangsungkan TC di Eropa yang cukup panjang begitu. Apakah itu juga tidak cukup mempengaruhi permainan kemarin? Iya, TC panjang ya saya setuju ya, memang perlu dilakukan juga. Terus ada juga mini turnamen dilakukan. Bahkan menurut saya mini turnamen terakhir kemarin itu yang Mandiri U20 Challenge turnamen itu justru malah itu pandangan atau juga mungkin itu gambaran bahwa ya timnas kita pasti akan gagal di Piala Asia. Karena apa? Di sana pun kita gagal. Kita urutan ketiga di turnamen itu, kita kalah lawan Jordan dan juga lawan Suriah kalau tidak salah, dan kita menang hanya lawan India yang notabene di dalam turnamen itu menjadi bulan-bulanan setiap tim yang ada. Kalau dengan skor telak 7-0, kita menang 4-0 aja. Dan artinya di situ kelihatan bahwa memang performa yang ditunjukkan itu belum maksimal untuk bisa tampil di Piala Asia U20. Oke, mungkin Mas Budi langsung saja nih, kalau secara target kan sebetulnya harusnya kita lolos ya. Tapi ternyata ya Indra Safri gagal membawa timnas muda kita untuk lolos ke Piala Asia begitu. Nah, bagaimana evaluasi dari Anda? Evaluasi kalau dari kita kan melihat bahwa memang ada target. Tapi orang ini fokusnya hanya target lolos ke Piala Dunianya. Padahal targetnya Coach Indra dari PSSI itu dia dikenain 3 target. 1 juara Piala AFF, 2 lolos Piala Asia U20, ketiga lolos Piala Dunia U20. Dari 3 target ini 2 tercapai nih. 1 tidak tercapai. Nah, evaluasi PSSI ini kan yang diharapkan oleh publik.
Karena sebelumnya seperti tadi Philip sudah kasih kisi-kisi di depan, apakah akan ada treatment yang sama atau yang berbeda antara pelatih timnas senior dengan pelatih usia muda? Kalau saya melihatnya PSSI harus melihat ini dengan cara pandang tersendiri sebagai organisasi. Karena tekanan sebagai pelatih kepala timnas senior, tekanannya jauh lebih tinggi dibandingkan target yang diberikan kepada pelatih usia muda U20. Coach Indra pun juga dalam kurun waktu 15 tahun ini sudah mengantarkan timnas U20 ini lolos ke Piala Asia tahun 2013 di Myanmar, tahun 2018 kita sebagai tuan rumah di Indonesia, dan sekarang ke Cina, walaupun hasilnya di Cina ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa harapan itu sebetulnya sangat tinggi? Karena ekspektasi masyarakat sekarang, khususnya supporter sepak bola, ini ngomongnya nih udah Piala Dunia senior. Jadi bicara tentang timnas turunannya, mau nggak mau semuanya tuh secara alamiah, secara tidak sadar ingin diikuti, baik Tapi di timnas U23 maupun U20 juga sudah disokong dengan pemain-pemain diaspora. Apakah kemudian wajar nggak sih artinya masyarakat kemudian mempunyai ekspektasi yang lebih di timnas U20 kita yang sekarang? Tuh pasti, ekspektasi itu pasti tinggi. Pasti tinggi, dan itu kan permintaannya kan harapannya bisa dipenuhi. Kalau dari sisi pemain-pemain yang sudah ada, saya melihat kualitas individu pemain-pemain U20 saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi yang menjadi isu adalah mereka kurang jam terbang, mereka kurang pengalaman di kompetisinya mereka. Masalah TC jangka panjang menurut saya ini sudah bukan menjadi solusi lagi untuk kepentingan timnas kita. Pemain-pemain muda ini harus lebih banyak digembleng di kompetisi internal di dalam negeri. Dia harus diberikan jam terbang yang panjang, yang pantas di kompetisi Liga 1 maupun di Liga 2. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Fe. Bang Fe, kalau kita lihat kan gol-gol yang masuk ke gawang Indonesia ini kan rata-rata bola-bola atas ya Bang ya? Iya. Sesulit itukah memang untuk menangkis bola-bola atas ini dari lawan, atau apa faktor yang membuat kita kebobolan terus? Saya kadang kurang setuju ya ketika pada saat dikatakan bahwa pemain kita pendek-pendek, ya lebih pendek pada lawan. Kalau kita bicara masalah pemain belakang dari dunia pun Eropa banyak yang pendek, Baresi, Costakur atau Cannavaro, betul. Ya, itu nggak terlalu tinggi. Tapi sebenarnya dalam momen pada saat bola-bola crossing itu kan ada beberapa konteksnya. Itu adalah momentum, timing, ya kan. Jadi ketika pada saat ada bola-bola crossing itu, bagaimana momentum juga timing main belakang untuk bisa menghalaunya. Apakah harus lebih dulu daripada pemain lawan untuk melompat, jumping, atau sebelum adanya crossing bagaimana pemain-pemain yang bertahan untuk melakukan blocking, menghalau. Bagaimana juga mungkin menjaga gawang untuk bisa keluar mengintersep bola. Itu kan banyak momen-momen seperti itu. Karena ini kan sebenarnya kan alasan klasik dari dulu selalu menyalahkan bola-bola atas, bola-bola crossing silang yang mana selalu jadi momok bagi gawang Indonesia begitu Bang. Artinya kalau menurut saya sebenarnya kalau menurut saya sebagai saya juga mantan pemain, pasti harus ada solusi nih. Persiapan sebelum berangkat ke dalam Piala Asia itu karena mungkin akan menghadapi tim-tim yang akan lebih dominan bermain crossing-crossing. Apa solusinya? Apa antisipasinya? Bagaimana cara defense-nya? Mungkin itu yang penting. Jadi ya kalau saya lihat memang ya kadang-kala kalau ini kan menjadi kambing hitam aja karena postur tubuh yang pendek. Saya pikir itu bukan salah satu alasan ya. Berarti apakah memang kambing hitamnya ada di belakang atau memang ada di, kalau dari kacamata Bang Fe ini ada di cari kambing hitam. Tapi tenang, ntar dulu dijawab sesaat lagi setelah Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Ini nih, langsung. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa melanjutkan dialog kita di bola hari ini. Bang Fe melanjutkan tadi. Ini kan kalau dari hasil kemarin, kemudian dievaluasi adalah bola-bola crossing ke depan gawang Indonesia yang disalahkan, yang dikambing hitamkan. Tapi kalau secara keseluruhan, melihat evaluasi dari performa timnas U20 Indonesia kemarin, lini mana yang kemudian menjadi PR? Kalau sebenarnya kambingnya nggak main ya. Nah, itu. Jadi kalau tadi saya juga katakan ya bahwa memang sebenarnya pada saat sebelum memasuki event sebesar Piala Asia ini ya tentunya pasti kan setiap pelatih kan juga udah menyiapkan ya bagaimana strategi untuk menghadapi lawan-lawan yang mungkin mempunyai kemampuan bola-bola crossing ya kan. Nah sementara mungkin juga ini juga banyak problem mungkin ya. Kita nggak tahu bagaimana situasi dalam lapangan, tapi mungkin pemain juga nggak menjalankan mungkin secara maksimal apa yang sudah diarahkan oleh pelatih. Itu kan bisa saja terjadi. Nah kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk bisa mencegah itu ya tentunya pasti timing ya kan, bagaimana kita juga punya momentum untuk melakukan ya misalnya menghalau bola-bola umpan silang. Nah masalah lagi yang lain adalah
kompleks, bukan cuma bola-bola crossing itu. Bagaimana proses kita untuk mencegah bola-bola crossing itu yang paling penting. Baik. Artinya harus ada blocking juga dari pemain fullback kita. Nah, kalau misalnya melihat dari kemarin permainan Indonesia, kalau saya lihat memang begitu terlalu gampangnya hilang bola di sektor tengah lapangan. Tony Firmansyah kadang-kadang memang dia punya kemampuan untuk penguasaan bola bagus, tapi kadang suka berlama-lama. Ini permainan di Piala Asia ini, saya lihat semua pemain ini sangat-sangat taktis bermainnya. Dengan negara lain maksud saya, dan mereka lebih cepat untuk dalam melepas bola, distribusi bola, mengalir bolanya. Seperti kemarin kita lihat Yaman, walaupun dia juga udah gagal, ya kan, sama kayak Indonesia. Tapi mereka bermain lebih menekan Indonesia. Lebih enak begitu ya, lebih enjoy bisa dibilang begitu. Karena memang tidak terlalu lama menguasai bola. Sekarang era modern seperti ini, udah sulit untuk orang yang bisa menguasai bola lebih lama. Ya katakanlah bahkan seperti sekelas Neymar, sekelas Messi pun udah terbuang ke klub-klub. Tapi kan bertahan ini kan adalah salah satu formasi yang kemudian menjadi andalan salah satu pemain yang salah satu pelatih yang kemarin sempat ramai dipecat begitu ya. Artinya kan bagian ini kan mungkin Mas Budi ada tanggapannya seperti apa Mas Budi melihat dari timnas, karena timnas U20 kita kan di tahun 2020 sampai 2023 dipegang sama Sintayong begitu ya. Bagaimana melihatnya? Saya melihat begini, evaluasi yang terjadi atau akan dilakukan oleh PSSI terkait hasil ini harus dilihat dari dua sisi. Satu dari sisi entertainment permainan. Peak permainan kita bagus nggak? Seperti yang tadi disampaikan Bang Feve. Kalau kita lihat dari pola irama permainan pada saat di Piala Asia U20 di Cina sama kemarin Mandiri Challenge, itu kan nggak ada pola. Nggak ada pola bahwa kita memainkan sepak bola yang firm gitu loh. Identitas kita cara main itu nggak terlihat bahkan pada saat percobaan. Yang membuat ini lebih parah lagi menjadi bagian evaluasi keduanya itu, ini kan yang ditagih oleh supporter itu pada saat gagal di turnamen uji coba, Coach Indra Safri mengatakan kita nggak mungkin dong mengeluarkan senjata asli pada saat uji coba. Nanti ketahuan sama lawan-lawan. Hasilnya ternyata kan kayak begini. Itulah yang menimbulkan situasi tekanan publiknya menjadi sangat tinggi. Iya betul. Sampai ada desakan ini Indra Syafri out nih. Saya tanyakan deh ke Mas Budi yang mungkin paling kenceng dulu kan STI out ya. Nah kira-kira setuju juga nggak ini Indra Syafri instaf out gitu ya? Itu tadi saya sampaikan di awal. Bahwa tekanan organisasi atau federasi kepada pelatih timnas senior dengan usia muda ini berbeda. Tapi ini kan ada tekanan nih dari publik, dari netizen yang ingin ada perlakuan yang sama terhadap siapapun pelatih. Pokoknya kalau nggak gagal dikasih target 3, walaupun terpenuhi 2, 1 gagal tetap mesti out. Nah ini PR-nya ini ada di PSSI nih, bagaimana untuk memitigasinya. Kalau saya pribadi, saya tidak selera dengan gaya permainannya Coach Indra. Kenapa? Saya suka dengan gaya style bermainnya Coach Indra itu ketika dia masih pegang U19, ada eranya Evan Dimas. Setelah itu sampai sekarang saya nggak melihat ada perkembangan permainan di semua tim yang dipegang Coach Indra. Tapi saya paham karena saya pernah ada di dalam federasi, saya percaya result itu yang menjadi penentu apakah dia layak untuk lanjut atau nggak lanjut. Tapi kalau secara selera permainan, jujur gitu, saya nggak selera dengan gaya melatihnya Coach Indra, dengan gaya permainan tim yang diasuh oleh Coach Indra. Tapi dia dari 3 target yang diberikan, 2 achieve. Nah 1 nggak achieve nih. Tapi semuanya pengen kita lolos ke Piala Dunia di semua level tim. Pertanyaannya itu apakah dia lanjut atau enggak? Nah kita melihatnya mitigasinya ya gampang aja. Apakah nanti PSSI akan memberikan kesempatan lagi kepada Coach Indra, karena di depan mata nih ada SEA Games dan Piala Asia U23. Harapan Mas Budi? Harapan saya ingin ada penyegaran. Saya ingin ada penyegaran di PSSI terkait pelatih usia muda. Banyak sekali pelatih-pelatih kita yang sudah ada 44 orang yang memiliki lisensi Pro AFC. Seperti? Oh banyak banget itu. Mantan-mantan pemain timnas di era Primavera itu semuanya hampir sebagian besar udah punya lisensi untuk APRO. Dan ini mereka harus diberikan kesempatan, entah itu di dalam klub Liga 1, Liga 2 ataupun di tim nasional. Jangan sampai nanti orang melihat bahwa kayak nggak ada orang lain aja untuk dikasih kesempatan. Apakah kemudian harus secepat itu untuk melakukan penyegaran, mengingat ini ada 2 turnamen berikutnya? Apakah kemudian tidak bisa diberikan lagi proses ataupun kesempatan ke depannya begitu? Kalau untuk pelatih kepala U23 sepertinya enggak, karena udah ada Gerald Vandenberg kan sebagai itu untuk di Piala Asia U23 dan juga target SEA Games.
Pertanyaannya, apakah SEA Games nanti akan diberikan kepada Coach Indra lagi karena dia sudah pernah emas sebelumnya, atau Gerhard Vandenberg? Nah, ini PSSI sepertinya nih akan menimbang nih dengan sangat seksama apakah Gerhard Vandenberg akan dipegang untuk Piala Asianya atau untuk SEA Games-nya. Nah, ini adalah mungkin ya tahun terakhirnya Coach Indra ini kalau seperti ini, karena mungkin ada batas limitasi kontrak juga kan yang akan menjadi pertimbangan. Kalau sekarang pecat Coach Indra di tengah jalan, kemarin dari kompensasi STY juga gede, sekarang mesti pecat orang double, lagi. jadi harus bayarnya double, pusing begitu ya. Tapi kalau dari kacamata Bang Fe sendiri melihat bagaimana evaluasi dari pelatih Coach Indra sendiri menangani Timnas U20 di sepanjang, mungkin terutama di Piala Asia dulu deh ya, kita berbicara di Piala Asia ini. Seperti apa? Apakah memang karena ini kekalahan Indonesia, memang karena masuk dari grup neraka di grup C, atau memang kurang hoki kurang hoki? Karena Hoki walaupun Caraka nggak main. Hoki nggak main, Hoki Caraka nggak dipanggil. Tapi memang karena kualitas, tapi kita berbicara proses. Karena kan di Timnas U20 ini kan kategori usia. Kita berbicara proses, tidak bisa berbicara hasil semata begitu. Seperti apa Bang Fe melihatnya? Tadi udah dikatakan oleh Bang Budi ya bahwa memang Bang Budi tidak selera dengan cara permainannya. Kalau saya lebih tidak selera dengan cara game plan. Ya, ini mungkin permainannya lebih kompleks ya. Tapi game plan yang mungkin tidak pernah ada perubahan ketika kita mendapatkan tekanan dari lawan. Tidak ada solusi di sana. Kalau kita melihat memang kan banyak juga ya asisten pelatih mungkin bisa memberi masukan kepada Coach Indra Safri, tapi mungkin itu tidak diterima atau tidak dijalankan, tidak tahu juga ya. Karena kalau menurut saya setiap pelatih yang ada di dalam tim itu sendiri itu mempunyai kapasitas memberikan masukan-masukan supaya ada perubahan dalam permainan. Ataupun juga mungkin ketika pada saat diberikan perubahan atau juga solusi yang diminta oleh pelatih tidak dimainkan oleh pemain, kita juga nggak pernah tahu di situ. Sejauh mana tingkat pemahaman pemain untuk menjalankan strategi dari pelatih, itu juga paling penting. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi udah dikatakan, sebenarnya kalau kita lihat Indonesia ini sebenarnya ada udah ada angin segar ketika pada saat memenangkan pertandingan di Seoul On Earth Cup kalau nggak salah itu lawan Argentina. Kita menang dengan skor 2-1. Itu persiapan sebelum masuk ke Piala Asia. Itu kan sekarang kan seperti wah luar biasa nih di Piala Asia kita bisa lolos Piala Dunia nih. Argentina kita kalahkan, ya Bang Budi ya. Tapi nyatanya enggak. Artinya stuck cuma sampai di sana. Kenapa tidak mengembangkan lagi dengan berbagai macam variasi strategi, game plan yang berbeda, sehingga akhirnya semakin menarik dan akhirnya Bang Budi juga puas melihat asuhan dari Indra Safri di Piala Asia ini. Ya, jadi sebetulnya pemain kita yang kurang mumpuni atau memang strategi atau pelatih yang gagal menerapkan game plan tadi? Kurang cocok begitu. Tadi udah dijawab sama Bang Budi ya, bahwa jam terbang. Sama, saya juga udah mengatakan jam terbang ya. Bagaimanapun juga TC panjang, tapi mereka jam terbangnya kurang dalam permainan, kompetisi yang rutin, itu juga berpengaruh. Tapi kan kalau kita bicara Piala Asia, levelnya Asia, ini kan salah satu step yang bisa dibilang satu tingkat di atas dari kualitasnya Indra Safri. Karena kalau memang untuk di Asia Tenggara, kita Indra Safri memang memiliki luar biasa begitu. Kita tanggapannya seperti apa? Ya, jadi berarti dengan hasil kegagalan ini ya ini challenge buat Coach Indra Safri bahwa memang dia untuk level ASEAN, Asia Tenggara, dia sudah oke lah. Tapi berarti apa? Challenge dia untuk kedepannya bahwa dia harus bisa untuk lebih baik lagi di tingkat Asia. Karena apa? Level Asia ini setiap tim itu berbeda dengan mini turnamen dan juga kompetisi yang untuk menuju ke Piala Dunia. Semua tim pasti mempersiapkannya dengan sangat luar biasa. Ya, jadi ya ini mungkin yang menurut saya menjadi pelajaran juga bukan buat pemain aja, bahkan buat pelatih juga bahwa memang kegagalan ini mereka harus lebih baik lagi untuk bisa menjalankan tugas sebagai pelatih ke depannya. Setuju dengan Mas Budi? Gitu. Kalau saya itu kembali kepada kebijakan dari PSSI ya. Saya setuju ketika memang diberikan kesempatan buat yang lain karena kalau menurut saya memang harus ada lagi yang namanya regenerasi lah dari pelatih untuk di tingkat usia muda seperti ini. Mas Budi mungkin terakhir melihat bagaimana kemudian dinamika posisi pelatihan ini, apakah kemudian legacy yang ditinggalkan dari Sinteyong selama 3 tahun memegang Timnas U20 memang seperti ini atau mungkin sebenarnya kita bisa bersaing di level Asia begitu? Pertama kalau bicara bersaing di level Asia, karena kita sudah lolos ke putaran final Piala Asia U20, tentunya kita pantas untuk bersaing. Pantas, betul. Tapi sekali lagi ini bicara kematangan, ini bicara masalah kedalaman. Kalau kita melihat Uzbekistan, dia punya 8 kali tampil di U20, sekali juara. Uzbekistan ini juara bertahan, juara 3. Iran 9 kali lolos semifinal, 5 kali lolos final, 4 kali juara. Jadi ini Iran kalau dia lolos ke semifinal potensi juaranya lebih tinggi. Indonesia 19 kali tampil, 1 kali juara tahun 61. Tetangga kita ASEAN, Thailand 34 kali main di Piala Asia U20, 2 kali juara. Malaysia 29 kali main, nggak pernah juara, paling mentok
perempat final. Artinya kalau kita bicara kawasan, ASEAN mewakili Asia, potret kita tuh di situ. Jam mainnya tinggi karena mungkin kita lebih duluan bergabung di Asia, sementara Yaman, Iran sama Uzbek itu kan pecahan kan semuanya kan. Jadi kita lebih sering tampil di Piala Asianya. Tapi kalau bicara sisi sepak bola, mereka itu kan mewakili hampir ke Eropa Timur, Uzbek. Iran juga ke Asia Barat yang memang dominasi sepak bolanya kental. Jadi ASEAN profilnya ya seperti itu, ketinggalan. Dengan kita bisa lolos ke Piala Asia, ekspektasinya tinggi. Tapi harusnya kita bisa berbicara banyak. Kita berharap tentunya bahwa timnas U20 tidak hanya berhenti sampai di sini saja, masih bisa terus menerbangkan mimpi mereka ke tingkat yang lebih tinggi begitu, Mas Budi. Terima kasih, Bang V. Siap, Mas Budi atas waktunya. Bang V, Mas Budi sudah bergabung bersama kami di panas dialog bolanya tuh, kan jadi panas begitu. Putri, kita mau kemana nih sekarang? Ya, kita tinggalkan dulu informasi bola. Kita juga ada informasi di mana hari ini kepala daerah ini akan dilantik. Kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024. 405 ya, betul. Kepala daerah. Akan dilantik pada hari ini. Langsung saja mungkin kita sapa rekan-rekan kita. Ada Adi Mulya dan juga Ikra Anggana. Ada Adi Mulya di Istana Negara. Ikra ini ada di Monas. Kita ke Ikra Adi Mulya. Ya, Mulya terlebih dahulu di Istana Negara. Adi Mulya, bagaimana persiapan pelantikan hari ini? Ya baik, selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Untuk hari ini memang rencananya kepala daerah terpilih ini akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan yang terletak di Jakarta. Dan perlu diketahui jika kepala daerah yang akan dilantik ini berjumlah 961 kepala daerah yang berasal dari 481 daerah. Dan semuanya akan dilantik di halaman Istana Kepresidenan. Nantinya memang untuk proses rangkaiannya sendiri ini akan dimulai dengan kirap yang dimulai dari Monas, dan kepala daerah ini berkumpul di Monas secara lengkap dan kemudian akan berjalan menuju Istana Kepresidenan. Untuk agendanya sendiri nanti pada pukul 10 tepat nanti kepala daerah ini akan dilantik di Istana Kepresidenan, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Presiden Prabowo Subianto juga tentu akan memberikan amanat bagi kepala daerah yang terpilih sebelum nantinya kepala daerah ini juga akan melaksanakan retreat selama 1 minggu di Magelang. Dan perlu diketahui jika ini merupakan rangkaian puncak setelah sebelumnya kepala daerah ini melakukan kampanye, kemudian hingga proses pemilihan dan pemungutan suara, dan disinilah puncaknya kepala daerah terpilih ini akan dilantik untuk bertugas di daerahnya masing-masing. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporannya langsung dari Istana Negara. Sekarang kita akan menuju ke Monas. Sudah ada rekan kami Margaret Novita di sana. Margaret, bagaimana kondisi terkini di sana jelang pelantikan kepala daerah oleh Presiden? Silakan. Ya Philip, Putri dan juga pemirsa, serangkaian kegiatan ini telah dijalani oleh sebanyak 481 pasang kepala daerah terpilih yang memang sudah menanti-nantikan dan menunggu-nunggu hari H pelantikan, yakni hari ini. Dan saat ini saya berada di Monas Barat Laut, di mana ini merupakan jalanan yang nanti akan digunakan oleh para kepala daerah terpilih untuk melakukan kirap berjalan dari Monas menuju ke Istana Merdeka yang ada di sebelah kiri saya. Dan memang untuk kondisinya di sini sudah ramai pemirsa sejak tadi pagi, banyak sekali para pendukung, kemudian juga ada staf khusus dari para kepala daerah terpilih yang memang sudah menunggu mulainya acara sejak tadi pagi. Dan untuk rundown-nya sendiri bisa kami jelaskan secara singkat. Nanti pada pukul 9.30 akan dilakukan kirap dengan berjalan sepanjang sekitar 200 meter dari titik saya mengabarkan hingga ke Istana Merdeka. Dan dalam kirap nanti akan dipimpin oleh marching band dan juga nanti akan dibagi menjadi 30 kelompok. Yang mana kami mendapatkan informasi bahwa dari peleton 1 hingga 3 ini pemirsa akan berisikan gubernur dan wakil gubernur. Sementara untuk peleton selanjutnya yakni 4 ke atas ini akan berisikan bupati dan wali kota. Nah setelahnya akan berjalan selama kurang lebih 15 menit hingga ke lapangan tengah Istana Merdeka dan lalu
akan dilakukannya seremonial, yakni pelantikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini menjadi pelantikan pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah langsung. Oleh karena itu yang bisa kami sampaikan dari Monas Barat Laut. Kembali ke studio Philip dan juga Putri. Baik, terima kasih Margareta Novita mengabarkan dari Monas. Sebelumnya ada Adi Mulya di Istana Negara Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan rehat sejenak dan kembali ini dengan di segmen selanjutnya ada kabar-kabar viral yang akan kami sajikan kepada Anda. Sesaat lagi. Ya pemirsa, tiba di segmen yang viral, berita viral berikut ini, gitu kan. Viral. Oke pemirsa, di segmen kabar viral kali ini akan kita buka dengan berita menara toa masjid di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar si jago merah. Di mana si jago merah ini membakar menara masjid Darussalam setinggi 30 meter di dekat alun-alun Bojonegoro. Ya pemirsa, inilah video saat terjadinya kebakaran di mana para pedagang di sekitar lokasi ini banyak yang panik pemirsa dan langsung berusaha menyelamatkan gerobak beserta dagangan mereka. Nah, dari kesaksian Satpam Masjid, percikan api ini dimulai dari bagian tengah menara. Sejumlah sepeda motor yang parkir di halaman masjid juga ikut mengalami kerusakan akibat kobaran api tersebut. Tidak ada korban jiwa di peristiwa ini, namun penyebab kebakaran masih diselidiki Polres Bojonegoro. Apalagi ini kejadiannya siang-siang ya Putri, cukup bikin geger dan viral untuk masyarakat sekitar. Oke, kita selanjutnya ke informasi di Bau-Bau. Pemirsa, ada diduga depresi ini lantaran tidak lulus seleksi penerimaan ASN jalur P3K. Seorang pria mengamuk dan melompat dari lantai 2 sebuah hotel hingga bergelantungan di kabel telepon di kawasan Pantai Kamali, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Inilah detik-detik seorang pria mengamuk dan nekat menyeberang ke gedung sebelahnya dengan cara melompat layaknya aksi di film laga Spider-Man. Cuma Spider-Man harusnya pakai baju, kalau ini kan dia nggak pakai baju nih. Aksi berbahaya ini sontak membuat heboh pengunjung dan warga di sekitar kawasan pantai tersebut. Beruntung sejumlah petugas kepolisian juga langsung mengamankan pria tersebut. Belakangan diketahui pria ini berinisial HS, asal Kabupaten Muna Barat yang merupakan seorang honorer di salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Buton. Saat dimintai keterangan oleh polisi, HS mengaku mengalami depresi lantaran tidak lulus seleksi ASN jalur P3. Akibat aksi berbahaya yang dilakukannya, HS sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Palagimata. Sebenarnya aksi ini juga sempat siang siur ya, karena awalnya diduga dia maling, kemudian selingkuh juga beredar videonya. Betul. Oke, kita ke berita viral lainnya pemirsa. Ini seorang konten kreator membuat video di atas jembatan Suramadu. Pihak kepolisian pun menghimbau agar perilaku ini tidak ditiru oleh masyarakat lain lantaran sangat membahayakan. Nah, ini kita lihat ya videonya ya, Philip dan juga pemirsa. Seorang konten kreator bernama Dulo, warga Sampang, Madura, ini merekam videonya di atas jembatan Suramadu. Ia dengan santainya berjoget dan bergaya artis sambil bernyanyi lip sync salah satu lagu berbahasa Madura. Nah, polisi menegaskan bahwa jembatan Suramadu ini merupakan salah satu objek vital nasional yang tidak seharusnya pemirsa dijadikan lokasi pembuatan konten video untuk kepentingan media sosial pribadi. Selain itu juga perilaku ini juga bisa mengganggu konsentrasi dan fokus para pengendara yang sedang melintas baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 di jembatan Suramadu, dan pastinya aksinya ini membahayakan dirinya dan juga pengendara lainnya dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian terus mengimbau agar perilaku ini tidak ditiru masyarakat ya, jangan ditiru ya Philip ya. Tapi kalau yang joget begini sih kayaknya Putri atau kita juga kayaknya nggak akan keganggu konsentrasinya. Berhenti sih, mereka nggak melintas. Daripada berbahaya, berhenti aja deh nonton gitu ya. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pesawat penumpang Delta Airlines terbalik saat mendarat di Toronto, Kanada pada Senin lalu. Inilah detik-detik pendaratan pesawat Delta Airlines yang lepas landas dari Minneapolis, Amerika Serikat.
saat kejadian Bandara Pearson Toronto diselimuti salju. Meski ekor pesawat terbakar hebat, seluruh orang di dalam pesawat selamat. Bahkan saat terguling, pesawat ini tengah mengangkut 76 penumpang dan 4 awak pesawat. Sebanyak 21 penumpang terluka, 19 diantaranya kategori ringan dan telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ini salah satu bisa dibilang walaupun musibah tapi cukup beruntung karena tidak menelan korban jiwa ya Putri. Tentunya kita berharap kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di dunia penerbangan. Kita ke berita viral lainnya lagi Putri dan pemirsa. Sebuah video merekam momen berbahaya yang memperlihatkan 2 anak duduk di bagasi terbuka saat mobil tengah berjalan. Ya pemirsa, ini kita lihat ya, 2 anak masih kecil-kecil ini duduk di bagasi yang terbuka ini saat mobilnya tengah berjalan. Nah, mobil yang tampak bermuatan penuh dengan penumpang ini kemudian membiarkan kedua anak itu untuk duduk di bagian bagasi belakang. Sontak kejadian tersebut membuat warganet geram lantaran para orang tua dianggap lalai. Kejadian yang cukup membuat penonton deg-degan ini pun tentu membahayakan keselamatan sang anak dan pengendara lain yang melintas di jalur tersebut. Sangat berbahaya. Apa nggak bisa dipangku mungkin begitu ya kalau kita lihat? Ini benar kayaknya memang lalai karena memang ini kan di depannya juga sudah banyak orang dewasa begitu ya kita lihat ya. Ya pemirsa, kita ke informasi viral lainnya. Ada warga Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur ini dihebohkan ya dengan lahirnya seekor anak babi dengan kondisi fisik yang tak biasa. Babi tersebut lahir di Desa Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, milik seorang warga di desa tersebut. Hewan itu memiliki 1 mata di tengah, 1 telinga menyerupai manusia, serta lidah yang menjulur keluar. Kejadian tak biasa ini sontak menghebohkan warga sekitar dan menjadi viral di media sosial. Sejumlah masyarakat menanggapinya sebagai pertanda alam, sementara lainnya meyakini bahwa ini merupakan kelainan genetik yang umum terjadi pada hewan. Berdasarkan informasi, anak babi tersebut hanya bertahan hidup selama beberapa menit saja. Untuk itu, anak babi dengan kelainan itu telah dikubur oleh pemiliknya. Ya pemirsa, berita-berita viral tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Dan saya Putri Widasari pamit undur diri. Ada pantun? Pantun dulu dong. Aura kasih beli sikat gigi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Balas dong. Ya, Cutari makan buah. Kami undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.